kekalahan yang sudah diduga di final Piala FA memantik sejumlah berita palsu yang digaungkan pihak pemasaran klub. Tak ingin fans murka, pihak keluarga Glazer memerintahkan stafnya mengekspos habis kabar transfer sensasional Setan Merah. Sejumlah kabar sampah dan tidak masuk akal pun menghiasi media selama Sabtu dan Minggu ini. Beberapa di antaranya mungkin mengandung kebenaran, tetapi banyak yang hanya sensasi untuk menutupi fakta keluarga Glazer adalah penyebab MU kalah dari City di luar dan di dalam lapangan. Yang menarik, menurut Gazzetta dello Sport, sumber mereka dari dalam Napoli menganggap sudah sewajarnya bahwa Kim Min-jae akan menjadi pemain United musim panas ini. Sumber tersebut merasa transfer Kim sudah selesai. MU siap memicu klausul pelepasannya, yaitu minimal 50 juta euro, 43 juta pound, memastikan kepindahan tersebut dalam prosesnya. Sementara Napoli sudah sangat dekat mendapatkan penggantinya. Klausul pelepasan Kim aktif 1 Juli nanti, tetapi sumber tersebut mengklaim secara de facto, Kim sudah jadi pemain Manchester United. Kim Min-jae mendapatkan gaji yang sangat rendah yaitu 2 juta euro per musim di Italia, sekitar 1,7 juta pound per tahun, dan dia mendapatkan kenaikan gaji besar-besaran dengan bergabung dengan Manchester United. Bandingkan dengan 87 juta euro pada 2019 untuk Harry Maguire yang menghangatkan bangku cadangan dalam kekalahan final Piala FA melawan Manchester City. Akan adil untuk mengatakan bahwa pemain internasional Inggris, bek termahal di dunia, tidak pantas punya label harga yang sangat besar. Musim Setan Merah berakhir pada Sabtu sore, saat mereka merasakan kekalahan dari Manchester City di final Piala FA di Wembley. United memang kalah kualitas, dengan keluarga Glazer sangat pelit mendukung Erik ten Hag. Salah satu pemain mahal yang didatangkan Glazer, Fred, jadi starter melawan City, menemani Casemiro di tengah lapangan, meski dia kesulitan untuk tampil secara reguler sepanjang musim. Fred hanya memulai 12 dari 38 pertandingan IPL pada 2022-23, sebagai gantinya harus puas dengan peran pemain skuad. Kesepakatan pemain tengah 120.000 pound per minggu saat ini berakhir tahun depan, yang berarti bahwa ia akan diizinkan untuk pergi dengan status bebas transfer pada saat itu, jika perpanjangan tidak disetujui. Oleh karena itu, bisa jadi United ingin memindahkannya sebelum awal musim depan, dengan kabar terbaru menunjukkan hal yang sama. Menurut Football Insider, MU akan mempertimbangkan tawaran untuk Fred begitu jendela transfer musim panas dibuka, meskipun mereka tidak terburu-buru untuk mendorongnya keluar dari klub. Faktanya, klub kemungkinan akan menyerahkan keputusan akhir kepada pemain itu sendiri, jika dia memutuskan bahwa dia menginginkan tantangan baru dan menit bermain yang lebih teratur. Laporan tersebut menyatakan bahwa klub akan terbuka untuk melepasnya jika mereka menerima bayaran yang tepat, tetapi mereka juga dengan senang hati akan mempertahankannya sebagai bagian dari skuad untuk musim 2023-24. Setelah memicu perpanjangan 12 bulan, kesepakatan yang awalnya berakhir musim panas ini, Fred meninggalkan United musim panas ini tentu sangat baik, dengan klub sekarang dalam posisi di mana mereka harus membawa gelandang papan atas sebagai pilihan skuad untuk bersaing dengan City di puncak Liga Premier. Pada dasarnya, ini terasa seperti skenario win-win untuk United, dengan klub menerima jumlah uang yang bagus untuk Fred jika dia pindah, atau mempertahankan pemain berpengalaman jika dia tetap bertahan. United telah menyetujui perpanjangan kontrak dengan David De Gea, yang kontraknya akan berakhir pada akhir bulan, tetapi pemain Spanyol itu mendapat kecaman setelah beberapa penampilan di bawah standar musim ini, termasuk di final Piala FA. Reaksi lambatnya untuk gol kedua Gundogan lebih sulit untuk dimaafkan. Kiper Spanyol itu memenangkan penghargaan sarung tangan emas Liga Premier musim ini, tetapi ada banyak kritik yang menyertainya. Diogo Costa,
yang lulus dari Akademi Porto sebelum melakukan debutnya di tim utama pada 2019, adalah salah satu penjaga gawang yang masuk radar United dengan distribusinya yang mengesankan. Ketika ditanya langsung tentang kemungkinan pindah ke United setelah laga Piala Portugis pada hari Minggu, Costa menjawab, "Itu internet. Merupakan kebahagiaan dan kehormatan bermain untuk klub favorit saya. Apa yang mereka katakan adalah apa yang mereka katakan, tidak ada yang konkret. Saya memiliki kontrak hingga 2027 dan saya berharap untuk melanjutkan, mari kita lihat." Sementara itu, mantan Kapten United, Roy Keane, mendesak klub untuk mengganti De Gea setelah kecerobohannya gagal menghentikan gol kedua Ilkay Gundogan dalam kemenangan Manchester City di final Piala FA di Wembley. Mereka membutuhkan kiper baru dan striker kelas dunia. Saya muak mengatakannya, kata Keane kepada ITV. De Gea tidak cukup baik. Dia tidak akan menjadi orang yang membawa United kembali memenangkan trofi. De Gea memang biasa bermain ceroboh di final atau laga menghadapi klub kuat, dan hal itu faktanya beberapa kali merugikan United. Erik ten Hag jelas menyadari hal itu. Namun, dia tak berdaya dengan keluarga Glazer sama sekali tidak mendukungnya. Alhasil, ia harus terus mengandalkan De Gea atau kiper yang saat ini dimiliki MU. West Ham diyakini mengejar bintang muda Manchester United, Amad Diallo. The Hammers awalnya ingin meminjam pemain tersebut, tetapi tidak mengesampingkan kepindahan permanen. Setan Merah mendatangkannya pada 2021 seharga 19 juta pound setelah dia menarik minat setelah penampilannya untuk Atalanta. Pemain berusia 20 tahun asal Pantai Gading awalnya dipinjamkan ke Rangers 18 bulan lalu dan memainkan 13 pertandingan. Namun itu adalah peminjamannya ke Sunderland musim panas lalu di mana dia benar-benar menonjol. Diallo tampil di hampir semua pertandingan tim Timur Laut dan mencetak 14 gol. Dipahami bahwa tidak adanya kepastian baginya untuk tampil di Old Trafford musim depan. Erik ten Hag diyakini sebagai pengagum sang pemain tetapi terbuka untuk dia pergi dengan status pinjaman. Penyerang Pantai Gading itu tampaknya kesulitan menerobos tim utama setelah pindah dari Atalanta ke Old Trafford dengan nilai 37,2 juta pound pada Januari 2021, diikuti dengan masa pinjaman 6 bulan yang sulit di Rangers di bawah Giovanni van Bronckhorst musim lalu. Tapi setelah mencetak 14 gol untuk Black Cats asuhan Tony Mowbray saat mereka mencapai semifinal playoff championship, dia kembali diminati, dengan Sunderland ingin membawanya kembali dan West Ham juga tertarik. Sementara Sunderland sangat ingin mempertahankan Diallo, pemain itu sendiri akan menyukai sepak bola Liga Premier. Hal ini ternyata membuat waspada The Hammers yang sedang membutuhkan penyerang sayap. Everton juga tertarik untuk mengontrak Amad Diallo dengan status pinjaman musim depan. Bukan hanya Diallo, mereka juga tertarik mengangkut Wout Weghorst. Penyerang Belanda memang tidak akan dipermanenkan Erik ten Hag. Bersama Jack Butland dan Marcel Sabitzer, mereka akan kembali ke klubnya masing-masing. Beberapa hari lalu, penyerang timnas Inggris, Mason Mount, dikabarkan telah menyepakati syarat kontrak dengan Setan Merah. Sekarang, angkanya juga sudah terungkap. Menurut Football Insider, Man Utd telah menyetujui kesepakatan senilai 10,4 juta pound per tahun, 200.000 pound per minggu, dengan pemain berusia 24 tahun, yang merupakan pemain yang diinginkan Ten Hag musim panas ini. Liverpool serius meminati bintang Three Lions tetapi mungkin iming-iming sepak bola Liga Champions telah membantu klub Old Trafford. Sumber berita mengklaim Chelsea awalnya menghargai aset berharga mereka sebesar 80 juta pound, tetapi sekarang dapat menerima tawaran mendekati 70 juta pound. Harga yang diminta Chelsea untuk Mount memang terlalu tinggi, dan United enggan membayarnya. Klub memutuskan menawarkan 50 juta pound kepada Chelsea. Kesepakatan dengan Mount hanya dipisahkan biaya yang perlu disetujui kedua klub.
Erik ten Hag jelas sangat frustasi. Ten Hag telah menunjukkan kekesalannya dengan kurangnya kejelasan atas proses pengambil alihan klub ketika berbicara kepada media dalam konferensi pers baru-baru ini. Jika Anda ingin bersaing 4 besar, bersaing memperebutkan trofi di liga ini, maka Anda harus berinvestasi. Jika tidak, Anda tidak memiliki peluang karena klub lain akan melakukannya. Kami telah melihatnya di musim dingin. Semua klub di sekitar kami melakukan investasi besar. Kami tidak melakukannya, tetapi kami tetap berhasil. Jadi saya bangga dengan tim saya.